Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 118 akan mempresentasikan tugas besar kami pada Laboratorium Simulasi Komputer 2026 dengan judul Analisis Simulasi Sistem Diskrit Produksi Solar Mixer di PT Hydro dengan Software Anilogic. Nah, kami dari kelompok 118 sesi Kamis sebelumnya perkenalkan nama saya Miss Elvia Kalestari dengan NPM 240320101440 dan juga partner saya. Saya Anawai Nurhayati dengan NPM 240320101111. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam pendahuluan. Nah, yang pertama kita harus mengetahui bahwa simulasi merupakan metode penting dalam perencanaan sistem produksi karena dapat membantu menggambarkan dan juga mengevaluasi sistem sebelum diterapkan secara nyata. Dalam sistem produksi terdapat berbagai elemen yang saling berhubungan seperti bahan baku, mesin, tenaga kerja, waktu proses, antrean, dan aliran produksi. Oleh karena itu, sistem perlu dimodelkan terlebih dahulu sebagai bentuk penyederhanaan dari kondisi nyata agar lebih mudah dianalisis. Nah, simulasi itu juga digunakan untuk meniru perilaku sistem berdasarkan model yang telah dibuat sehingga kinerja sistem dapat diamati tanpa harus langsung mengubah sistem sebenarnya. Nah, salah satu jenis simulasi yang paling banyak digunakan dalam bidang industri adalah simulasi diskrit, yaitu simulasi menggambarkan seperubahan sistem berdasarkan kejadian tertentu. Nah, pada kali ini kita menggunakan simulasi diskrit dengan bantuan software Anilogic. Nah, terdapat pun ada studi kasus pada PT Hydro yang dimana PT Hydro itu memfokuskan pada perencanaan sistem produksi solar mixer sebagai salah satu produk sanitary yang memerlukan alur kerja teratur dan pemanfaatan sumber daya yang seimbang. Dalam sistem produksi tersebut, permasalahan yang umum terjadi meliputi antrean, bottleneck, idle time, serta ketidakseimbangan kapasitas antar stasiun kerja yang dapat menghambat kelancaran proses produksi. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk membantu perusahaan dalam merancang mengevaluasi sistem produksi shower mixer agar perusahaan dapat mengetahui tingkat utilitas operator, waktu tunggu, antrean, serta titik proses yang berpotensi sebagai hambatan. Dengan demikian, penelitian pada PT Hydro diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar proses produksi shower mixer berjalan lebih efektif, efisien, dan juga seimbang. Nextnya terdapat juga rumusan masalah. Nah, ini rumusan masalahnya kita rumuskan menjadi tiga bagian, di mana yang pertama rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana hasil analisis kinerja sistem produksi solar mixer pada PT Hydro berdasarkan simulasi menggunakan software Anilogic, apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bottleneck dan idle time pada proses produksi solar mixer di PT Hydro? Bagaimana usulan rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan juga keseimbangan alur produksi solar mixer pada PT Hydro? Tujuan penelitiannya, yang pertama untuk menganalisis kinerja sistem produksi solar mixer pada PT Hydro berdasarkan hasil simulasi menggunakan software Anilogic. Yang kedua untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bottleneck itu dan pada proses produksi solar mixer pada PT Hydro. Yang ketiga, untuk memberikan usulan perbaikan dan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan juga keseimbangan dalam produksi solar mixer pada PT Hydro. Manfaatnya, yang pertama, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kinerja sistem produksi berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan. Yang kedua, penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam sistem produksi seperti bottleneck, idle time, dan ketidakseimbangan alur kerja. Yang ketiga, penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun rekomendasi perbaikan agar sistem produksi berjalan lebih efektif, efisien, dan juga seimbang. Asumsinya yang pertama, alur proses produksi, jumlah operator, serta waktu kerja yang digunakan dalam sistem dianggap tetap selama periode pengamatan. Data waktu proses yang digunakan dianggap mewakili kondisi produksi sebenarnya dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pembuatan metode simulasi. Yang ketiga, seluruh sistem aparatur dan fasilitas produksi diasumsikan berada dalam kondisi normal sehingga tidak terjadi kerusakan mesin, keterlambatan bahan baku, dan juga gangguan lain di luar sistem produksi itu sendiri. Next, desain perusahaan. Deskripsi perusahaan, PT Hydro merupakan perusahaan manufaktur di bidang sanitary yang berfokus pada produksi perlengkapan kamar mandi, khususnya keran air dan juga shower mixer. Tapi produk bestsellernya itu produk shower mixer itu sendiri yang digunakan.
Nah, produk shower mixer itu digunakan untuk mengalirkan aliran serta suhu air pada shower sehingga proses produksinya perlu dilakukan secara terstruktur sesuai standar kualitas. PT Hydro memproduksi beberapa jenis shower mixer seperti single shower mixer, dual handle shower mixer, thermostatic shower mixer, concealed shower mixer, dan juga exposed shower mixer. Oleh karena itu, perusahaan perlu merancang sistem produksi yang efektif agar proses berjalan lancar dari bahan baku hingga produk siap dikemas. Visi perusahaannya yang pertama ada menjadi perusahaan sanitary yang unggul, terpercaya, dan juga mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Yang kedua, menghasilkan produk perlengkapan kamar mandi berkualitas, inovatif sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, membangun perusahaan yang profesional, modern, dan berkelanjutan dalam menghadapi perkembangan industri. Nah, misinya yang pertama menghasilkan produk sanitari yang berkualitas, aman, dan sesuai kebutuhan konsumen, meningkatkan inovasi dan juga proses kerja agar perusahaan mampu mengikuti perkembangan industri, memberikan pelayanan yang profesional, serta membangun kepercayaan konsumen melalui produk yang unggul dan berdaya saing. Nah, ini merupakan logo dari PT Hydro, di mana logo ini menggambarkan identitas perusahaan manufaktur sanitari yang berfokus pada produk shower mixer. Warna biru tua itu melambangkan profesionalitas, kepercayaan, dan kualitas, sedangkan warna biru muda atau toska itu melambangkan air dan kebersihan dan juga inovasi. Huruf H menjadi simbol utama nama hidro, sementara elemen tetesan air atau gelombang air menunjukkan keterkaitan perusahaan dengan aliran air yang lancar, efisien, dan terkontrol. Secara keseluruhan, logo ini memberikan kesan modern, sederhana, dan profesional. Selanjutnya adalah desain sistem produksi. Jadi, desain sistem produksi shower mixer di PT Hydro ini menggambarkan aliran proses mulai dari kedatangan bahan baku hingga menjadi barang jadi. Bahan baku dari resource didistribusikan ke 5 jenis produk yaitu single shower mixer, dual handle shower mixer, thermostatic shower mixer, concealed shower mixer, dan exposed shower mixer. Selanjutnya, produk melewati beberapa stasiun kerja seperti pemotongan, pembentukan body, machining, pengeboran, penghalusan, polishing, coating, perakitan cartridge, pemasangan valve, pemasangan seal, pengujian tekanan, hingga pemberian label sebelum masuk ke sink atau penyimpanan. Nah, setiap stasiun kerja itu didukung oleh operator sebagai resource pool sesuai kapasitas yang tersedia. Layout yang dibuat ini menggunakan Draw.io menjadi dasar pembangunan model simulasi analogic untuk menganalisis aliran produksi, utilisasi operator, dan potensi terjadinya bottleneck. Next. Kemudian ada data dan asumsi simulasi. Di sini kami menggunakan 12 data, yang dimana 12 data itu adalah 12 stasiun kerja. Yang pertama ada pemotongan material body shower mixer, kemudian pembentukan body shower mixer. Next, ada proses machining, kemudian pengeboran, jalur alir dan ulir. Next, lalu ada penghalusan, polishing body mixer. Next, lalu pelapisan coating finishing, proses perakitan cartridge. Next, proses pemasangan valve dan proses pemasangan seal, kemudian juga ada proses pengujian tekanan dan pengamatan proses pemberian label. Nah, semua data-data ini itu dengan pengukuran waktu satuan menit. Next. Pada tahapan penelitian, di sini terdapat flowchart yang kami buat. Ini itu untuk menunjukkan tahapan penelitian mulai dari studi lapangan, studi literatur, ada pengumpulan data hingga hasil pembahasan, bahkan kesimpulan dan saran. Next. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sesi running software menggunakan software Anylogic. Tapi sebelum kita running software di software Anylogic-nya, kita akan masukkan data dulu, data dari Excel, yaitu data waktu pengamatan ke dalam software EasyFit. Nah, ini kita sudah ada di software Excel-nya. Nah, di sini sudah diperlihatkan juga jumlah karyawan per stasiun dengan jumlah totalnya itu ada 25 karyawan. Kemudian data waktu pengamatannya juga sudah
uji dan sudah terdistribusi secara normal. Kemudian datanya disalin, dimasukkan ke dalam software EasyFit-nya. Disalin datanya dulu. Data yang tadinya itu horizontal kita ubah menjadi data vertikal, jadi ke bawah gitu. Yang kita salin, terus kita paste di dalam software EasyFit-nya. Terus kemudian kita em, analisis, kita running gitu ya, bisa pakai tanda petir itu tadi. Terus kita discrete, terus tekan OK. Terus kemudian pada summary-nya, nah ini nantinya ini kita running semuanya dulu, satu-satu, running dulu. Oke, kita running dulu semuanya. Ini di running terus ya sampai eh, s- sampai stasiun yang terakhir itu stasiun yang ke-12. 7, terus ini stasiun yang ke-8. Stasiun yang ke-8, terus kemudian ini stasiun yang ke-10, 12. Nah, tadi kan udah di running semuanya, terus habis itu kita masuk ke dalam software Anilogicnya. Di dalam software Anillogic ini kita tekan yang file, terus kita tekan new. Eh, Bentar, agak lemot ya. Kita tekan yang bagian new. Nah, itu new model, terus kita beri nama PT Hydra 111. Terus kemudian itu dicetak dan kita pakai satuannya menit. Terus setelah creating models, nah ini dia. Hapus dulu model sebelumnya. Terus kita masuk ke dalam main dalam PT Hydra 11. Terus kemudian kita atur dulu dalam start time-nya yaitu stop at specific date karena simulasinya itu dimulai pada jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi kita sesuaikan dulu AM sama PM-nya juga. Nah, sudah sesuai. Kita sesuai. Ya, skip eksperimen tadi itu juga di uncentang ya. Terus kemudian kita masukkan agennya. Yang pertama itu operator atau sebagai karyawan. Terus kita bisa pakai agent animasinya. Di sini pakai technician. Terus akan finish. Terus kemudian kita silang yang punya operatornya. Terus kita masukkan lagi agent tab-nya yang kedua yaitu shower mixer.
Terus kemudian tekan next. Terus untuk animationnya itu karena shower mixer itu kayak mendekati pipa gitu. Jadi pilihnya yang pipa valve itu tadi, valve. Nah, kemudian kita silang lagi yang shower mixernya. Terus setelah itu kita cari schedule untuk gitu, apa namanya, buat waktu istirahatnya. Kita ganti dulu namanya dengan istirahat. Terus kita masukkan datanya. Ini dari kita centang, terus kemudian kita centang, terus kita ke source. Nah, ini diganti dengan kedatangan bahan baku. Terus kemudian kita tekan yang select output 5, terus eh, ignore aja untuk namanya. Terus kemudian kita pilih Java dulu ini. Terus kita pilih untuk, karena kan kita ada 5 jenis, kita pilih Q ini, Q1. Nah, ini namanya, ini diberi nama SSM. SSM itu Single Shower Mixer. Terus yang kedua itu ada Dual Shower Mixer. Terus kemudian kita sana lagi. Terus yang ketiga itu ada jenisnya itu em, Thermostatic Shower Mixer. TSM. Terus CSM itu untuk Concealed Shower Mixer. Terus untuk yang terakhir ini ada Exposed Shower Mixer atau ESM. Nah, disingkat ini biar lebih singkat aja ya. Terus kita tata dulu, kita konekkan antara select output dan juga input-outputnya Q-nya itu. Tata dulu. Mungkin ini agak terlihat eh, patah-patah ya, karena ini agak nge-lag. Ya, kita taruh dulu. Hapus konektornya ini agak nyambung-nyambung atau ke queue yang lain itu nggak apa-apa, bisa dihapus. Saya sambungkan. Ini kita tata biar rapi gitu ya. Dan pastikan di input outputnya. Nah, kita lurusin SSM, DSM sama TSM-nya. Kita sesuaikan lagi. Ini antara apa ya, SSM, DSM sama TSM-nya. Karena kan ini ada 5 jenis, makanya kita tata-tata dulu biar rapi.
Oke, kita tata dulu. Kita tata dulu ya. Ini mungkin agak memakan waktu yang lama. Nah, ini sudah ketata untuk 5 jenisnya. Terus kemudian kita masukkan measure start, ditaruh di tengah-tengah, lurus TSM. Terus kita ganti namanya dengan waktu mulai. Oke, kita sesuaikan lagi, ditata lagi. Nah, dikonekkan antara SSM, DSM, TSM, CSM, dan ESM ke waktu mulai semuanya. Terus kita tata-tata lagi. Terus setelah kita sudah masukkan time waktu mulainya tadi, kita perlebar dulu untuk area simulasinya. Terus kemudian kita masukkan service. Di mana service? Nah, ini dia service. Kita masukkan service untuk stasiunnya. Pertama itu ada pemotongan material. Ini kita masukkan stasiun-stasiunnya dulu aja semuanya. Soalnya nanti mau ditata sekalian untuk layoutnya gitu. Nah, kita masukkan lagi servisnya. Nah, untuk yang kedua itu stasiunnya yaitu pembentukan body. Terus kemudian yang ketiga itu ada proses machining body. Yang keempat itu ada proses pengeboran. Oke, terus kemudian ini ada proses penghalusan permukaan. Kata dulu. Ini ada proses polishing. Ini ada proses coating. Terus ada proses, kita lebarin dulu. Perakitan cartridge. Terus kemudian ada proses pemasangan valve. Terus ini ada proses pemasangan seal, proses pengujian tekanan, pemberian label. Nah, karena sudah dimasukkan semuanya untuk servis-servisnya atau stasiun-stasiunnya, kita rangkai dulu untuk alur kerjanya biar nanti waktu masukkan karyawan atau operatornya itu lebih mudah gitu ya. Jadi kita tata dulu untuk yang pertama kan kita pakai pemotongan material. Nah ini yang selain itu kita agak singkirin dulu biar nanti nggak connect gitu ya.
Nah, ini pemotongan material. Terus kemudian yang kedua ini kan ada pembentukan body. Nah, posisinya itu kita sambungin dulu di waktu mulai. Waktu mulai dengan pemotongan materialnya. Terus kemudian setelah pemotongan material, terus di pembentukan body. Setelah itu di bawahnya pembentukan body ada proses machining body. Nah, ini diperhatikan juga untuk konektor di input dan outputnya itu juga mempengaruhi ya, nanti bisa error. Nah, ini yang di proses machining body ini konektornya salah, harus itu output ketemu input gitu. Terus itu setelah itu di proses pengeboran. Nah, setelah proses pengeboran itu ada proses selanjutnya ini ada yaitu ada proses, sebentar kita tutar dulu. Nah, tutar dulu. Ini mau dibawahkan ini sebentar. Terus untuk penamaan stasiunnya itu bisa di sampingnya. Setelah proses pengeboran ada proses penghalusan permukaan, terus kita gabungkan. Setelah penghalusan permukaan ada proses mana ini? Polishing. Setelah polishing itu ada proses coating. Nah, proses coatingnya di mana ya? Proses coatingnya itu ada. Oke, ini habis proses polishing. Itu ada proses pemasangan. Nah, ini proses coating. Jadi setelah polishing itu coating. Setelah coating ini proses perakitan cartridge itu ya. Jadi untuk memastikan ini juga sambil dibaca lembar di kasusnya. Ini proses perakitan cartridge-nya. Oke, terus kemudian kita tata dulu ya ini untuk proses perakitan cartridge-nya. Setelah proses perakitan cartridge ini, kita lanjut dengan proses pemasangan valve. Nah, itu kita sambungkan. Terus kemudian kita lanjut dengan pemasangan seal. Setelah pemasangan seal, kita lanjutkan dengan proses pengujian tekanan. Kita rapi-rapikan lagi ya untuk em, stasiunnya. Kita luruskan juga dengan yang sebelum-sebelumnya. Kita luruskan. Nah, ini sudah untuk selesai. Untuk menata stasiunnya kita tambahkan time measure n untuk terus kita kasih nama waktu total. Terus kemudian kita kasih sing. Nah, ini berarti tandanya sudah selesai ya. Terus tinggal kita masukkan untuk jumlah karyawan ya. Terus jumlah karyawan kita masukkan ke dalam ini secara research pool. Nah, ini ada K1. K1 itu berarti karyawan satu dan seterusnya gitu.
Terus kemudian kita lihat itu ada di pemotongan material. Di pemotongan material itu ada dua karyawan. Terus kita pilih research type-nya itu diganti static ya, static. Terus kemudian new research unit-nya itu operator satuannya. Terus kemudian kita salin-salin aja, terus kita tinggal ganti namanya. Jadi nanti otomatis di bawahnya itu research tab-nya itu static dan new research unit-nya itu operator. Terus kemudian untuk yang pembentukan body itu memerlukan 4 karyawan. Di sini ada 4 karyawan. Terus kemudian untuk yang machining body ada 2 karyawan. Terus kemudian untuk yang pengeboran K9, terus kemudian K10, terus kemudian K11. Kita tata-tata. Terus untuk yang proses penghalusan permukaan itu ada K12. Oke, kita tata dulu. K12 dan juga K13. Terus untuk proses polisinya itu ada em, dua karyawan juga proses polisinya. K14 dan juga K15. Oh, polisinya 1 karyawan, countingnya juga 1 karyawan. Untuk perakitannya baru 2 karyawan, 16 dan 17. Kita atur-atur dulu. Terus untuk pemasangan valve ini, itu ada K18 dan K19. Pemasangan sealnya ini ada, kita tetap bentar lagi. Ada K20 sama ada K21. Oke, ditata lagi. Tata lagi. Terus untuk yang proses pemilihan label itu juga ada dua. Jadi totalnya 25 karyawan. Nah, sudah untuk proses modalnya. Terus setelah itu kita gedekan lagi nih untuk lingkup simulasinya. Terus kita buat speech markup-nya. Nah, ini ada 5. Ada 5 jenis kan. Makanya ada petnya 5. Kita copy paste. Terus diatur 5. Setelah itu kita buat rectangular node, terus point node, terus ini agak agak terlalu disatuin sama yang sebelahnya. Soalnya nanti eh, yang itu 3 bentuk itu kita copy paste sampai akhir.
Nah, ini kita atur-atur dulu untuk kasih namanya. Kalau semisal di yang lingkaran itu namanya, nah ya ini tuh maksudnya itu antri, membentukkan antri untuk tempat antri. Terus kemudian kalau lingkaran itu untuk stasiunnya, nama stasiunnya. Terus kalau di bawahnya lingkaran ada kotak itu tempat karyawannya. Nah ini untuk tempat karyawan itu aku pakainya A, B, C, D gitu. Jadi kalau misal pemotongan material berarti tempat karyawan dan seterusnya. Ini kita isi-isi lagi. Ini isi yang tempat karyawan dulu. Soalnya tinggal copy paste dan ganti abjadnya aja. Oke, tempat karyawan H, tempat karyawan I, terus tempat karyawan C. Nah, udah. Terus kita tulis ini antri pembentuk proses machining body. Terus kita salin. Nah, ini masuk ke stasiun machining body. Terus kemudian kita lanjutkan sampai 12 stasiun itu ya. Kita bisa lihat juga untuk atasnya namanya biar nggak salah. Oke, kita masukkan. Alright. Jadi ini intinya dimasukkan sesuai dengan nama yang udah kita buat di awal juga. Ada 12 ada 12 stasiun, berarti nanti ada 12 antri dan juga ada 12 stasiun yang lingkaran itu. Seperti itu. Terus kita mulai masukkan polishing. Terus ini stasiun proses polishing. Ini adalah antri proses setelah polishing itu coating. Terus ini adalah stasiun proses coating. Terus ini ada antri proses perakitan cartridge. Nah, habis itu ini ada antri pemasangan valve. Terusnya ada stasiun pemasangan valve. Oke, terus dilanjut sampai pemasangan sinyal. Terus stasiun pemasangan sinyal. Nah, ini ternyata masih kurang dua. Itu lagi ya, ini ternyata masih kurang dua. Terus sampai pemasangan sil tadi kurang pengujian tekanan sama pemberian label. Kita copy paste. Terus ini tinggal kita sesuaikan namanya proses pengujian tekanan sama stasiun pengujian tekanan. Terus ini karyawannya habis J berarti K. Terus kemudian ini berarti L. Terus ini untuk ini adalah namanya pemberian label, proses pemberian label yang terakhir. Proses pemberian, oh ya, sudah dimasukkan semuanya untuk nama-namanya. Kita cek-cek dulu. Setelah itu kita kasih visualnya, 3D visualnya ini bebas mau apa, bisa disesuaikan dengan prosesnya ataupun kalau misal tidak lengkap ya kita bisa ambil di sini. Karena ini rata-rata pakai mesin CNC, jadi kita pakainya kebanyakan itu pakai mesin CNC. Kita masukkan, kita tata-tata.
Catatan. Oke, kita tata-tata untuk mesin-mesinnya. Nah, yang terakhir itu kan pengujian tekanannya. Jadi itu nggak pakai mesin CNC, pakainya itu eh, pipes gitu. Terus kemudian untuk yang pemberian label itu pakainya robot. Cara kita cari robotnya, kita cari robotnya. Nah, ini robot satu sudah kita sesuaikan. Setelah itu, yang itu. Terus kemudian untuk tempat karyawannya itu kita pakai technician. Ini bisa disesuaikan sih. Nah, kita sesuaikan dulu ininya. Animasinya. Ini mestinya bisa dipak buat attractor. Jadi nanti si karyawan itu bisa menghadap langsung ke si mesinnya gitu. Tapi eh, kurang tahu kenapa dia di analogiku ini nggak bisa pakai attractornya. Oke, kita tata dulu ininya. Agak digedein dikit. Terus tinggal kita copy paste. Terus kita masukkan analisisnya ini, kita masukkan bar chart sama histogram. Terus untuk yang histogram ini nanti warnanya kita sesuaikan dengan warna piatu ungu. Oh ya, ini untuk kita masukkan juga 3D window-nya. Ini karena panjang, stasiun kerjanya banyak juga, makanya dibuatnya agak gedean. Terus kita tata untuk histogramnya ini, histogram itu jadinya waktu total dalam sistem. Terus untuk histogram itu di metadata itu diganti dengan waktu total yang ada di time measurement end, terus titik distribution. Karena aku pakai namanya waktu total, makanya di histogram itu Pak ada pakai waktu total. Terus ingat ini di bar chartnya kita masukkan semua prosesnya kan ada 12 stasiun, jadi kita bakalan ada 12 bar gitu.
Ini nama yang ada di value dan juga nama stasiunnya atau nama servisnya itu harus sama. Pemotongan material, titik, utilization, kurung buka tutup. Terus kita masukkan aja semuanya. Utilization. Dimasukkan semuanya. Dimasukkan juga ini proses penghalusan permukaan. Oke, terus ini adalah untuk proses perakitan cartridge. Terus ada proses pemasangan valve. Ya, terus masukkan di value-nya, titik utilization, terus plus lagi, ada proses pengujian tekanan, proses pemberian label, titik utilization. Nah, ini untuk histogramnya sudah selesai semuanya. Tinggal kita mulai ngatur yang ada di kedatangan bahan baku ini. Nah, kita rate-nya itu per 100 per day. Dan juga untuk agentnya itu sour mixer. Terus ini select outputnya untuk yang SSM atau single sour mixer itu kita pakai 0,3. 0,3 karena itu yang permintaannya paling banyak gitu. Terus untuk yang DSM itu 110%, TSM itu sekitar 25%-an. Untuk TSM itu sekitar 25%, terus consult itu sekitar 20%. Terus sisanya ESM. Terus kemudian untuk pemotongan material pakainya itu antri, ya. Untuk Q itu berarti antri, untuk delay itu berarti stasiunnya. Terus dimasukkan, kita ini per minutes. Kita hapus yang triangular, terus kita masukkan distributionnya. Yang sudah kita running tadi di easy fit, kita masukkan 23 dan oke dengan 3 menit. Ini sudah sour mixer, terus kita juga tata untuk yang home locationnya berarti di tempat karyawan A, terus research pool propertiesnya ada, break schedule-nya ada, bebaskan istirahat, terus next sampai akhir seperti itu semuanya kita masukkan di pembentukan body juga hal yang sama, masukkan juga karyawannya, ada 4 karyawan, K3, K4, K5.
dan kandang. Terus kita masukkan ini antri pembentukan bodi, stasiun pembentukan bodi, sudah shower mixer di bawahnya, terus kita masukkan distribusinya. Binomnya kita masukkan, terus ganti menit. Terus N-nya jadi 20. Kemudian kita lanjut ke proses pengeboran, di mana kita menambahkan lagi untuk karyawannya. Jadi ini tuh dilakukan melakukan langkah-langkah yang sama seperti tadi. Kayak kita masukkan distribusi binomialnya. Oke, kita masukkan untuk yang proses selanjutnya. Oke, kita masukkan terus. Jadi kita juga cek agent tab-nya tuh pastikan tetap sour mixer. Kita masukkan selanjutnya ini menit, terus kemudian next ke proses polishing. Ditambahkan karyawannya terlebih dahulu, terus kemudian masukkan distribusi binomialnya. Eh, Ini kita lakukan terus-menerus sampai ke stasiun 12 ya. Aktivitas yang ketujuh, stasiun proses coating, agent tab-nya sour mixer, terus proses ke-8, delay-nya atau Q-nya di antri proses perakitan dan delay-nya di stasiun. Kita masukkan lagi ini inlet, terus kita ke proses pemasangan valve, nilainya stasiun pemasangan valve, 15 menit, agent tab-nya sour mixer,
delay time-nya kita masukkan ini, kita masukkan eh, Q-nya juga, delay-nya juga. Jadi Q itu untuk seperti yang aku bilang tadi, Q itu untuk antrian, delay itu untuk stasiunnya. Ini agak kita masuk ke distribusi binomialnya. Jadi aktivitas atau stasiunnya ke 10. Oke, terus ini minutes, Q-nya, pemasangan seal, stasiun, pemasangan seal, kemudian tekanannya. Kita masukkan ini nilai-nilainya. Ya, ini uh, yes, minutes, karyawannya K22 dan juga K23. Oke, jadi tadi sepertinya nilai N-nya itu untuk yang pengujian tekanan itu 17 harusnya. Hmm, harusnya 17, jadi tadi salah input, harusnya 17. Oke, aman. Next. Kita ubah satuannya jadi menit. Q dan delay-nya juga kita ubah. Nah, selanjutnya kita ke pekerja. Jadi di pekerja ini kita cuma input yang home location sama specific by-nya untuk memasukkan breaknya, karena tadi di awal kan kita udah copy paste ya. Jadi untuk resource unitnya yang static itu sudah default. Ini tinggal kita masukkan, kita sinkronkan antara stasiun kerjanya atau servisnya dengan karyawannya. Masukkan breaknya. Nah, ini tempat karyawan B. Next. Unit tab-nya juga pakai operator.
Melakukan langkah yang sama ke karyawan-karyawan yang lainnya juga. Ini mau selesai untuk masukkan karyawannya. Oke, ini karyawannya sudah masuk. Waktu totalnya kita tambahkan. Untuk data set capacity-nya nanti kita ubah jadi 9.999 yang besar gitu ya. Terus untuk output slide-nya itu sudah. Kita cek-cek lagi sebelum kita running. Lalu ini kita cek di easy fit-nya sudah oke juga. Oke, kita coba problems-nya. No problems. Coba kita running habis ini. Running ya PT Hydra satu-satu ya, 11. Dan ternyata ada problems di proses penghalusan ininya di utilitas tiap proses. Berarti di bar chart. Nah, di bar chartnya ini. Nah, ini ternyata typo ya, kurang S pada proses itu. Udah, terus kita coba running lagi. Oke, ini sepertinya masih ada kesalahan juga. Mari kita lihat dulu. Kita running lagi coba. Nah, ini ada, udah mulai. Cuma ini yang DSM-nya masih nol. Oke, tadi kita itu membenarkan ada yang kedouble gitu di stasiun kerjanya. Jadi tidak tiba terbaca oleh sistem. Kita coba running lagi. Sebenarnya untuk yang karyawan itu bisa di attraction, tidak menghadap ke ke mesinnya, tapi di saya nggak tahu kenapa tadi tuh nggak bisa di attract. Terus ini masih agak anomali ya, DSM-nya masih belum terbaca. Nah, ini udah terbaca DSM-nya. DSM-nya tadi udah terbaca, tapi
Ini masih agak anomali juga ya bagian akhir-akhirnya. Sepertinya masih ada yang salah. Mari kita cek dulu. Oke, setelah kita lihat tadi itu ada kesalahan pada eh, istirahat atau schedule-nya. Jadi tadi itu 12 itu pakai AM bukan PM. Terus kita coba running lagi. Oke, kita coba running lagi. Kita cepatkan. Kita cepatkan ini. Nah, ini oke, ini sudah oke, sudah berjalan dan siap untuk dianalisis. Terima kasih. Jadi kita masuk ke model konseptual. Di sini kami menggunakan Activity Cycle Diagram atau ACD. ACD pada gambar ini itu menunjukkan alur proses produksi sour mixer di PT Hydro mulai dari kedatangan bahan baku hingga produk itu disimpan. Diagram ini menggambarkan urutan aktivitas produksi seperti pemotongan material, pembentukan bodi, mesinnya, pengeboran, penghalusan, polishing, coating, perakitan cartridge, pemasangan valve dan seal, pengujian tekanan hingga pemberian label. Selain itu, ACD juga menunjukkan kondisi wait yang menandakan adanya antrean atau waktu tunggu sebelum produk masuk ke proses berikutnya. Diagram ini digunakan untuk dasar dalam pembuatan model simulasi analogic untuk menganalisis aliran proses dan potensi antrean pada setiap stasiun kerja. Nah, selanjutnya ini ada model simulasi software pada Unilogic. Gambar ini merupakan rancangan model simulasi proses produksi solar mixer di PT Hydro menggunakan software Unilogic. Model ini menggambarkan aliran bahan baku mulai dari kedatangan sampai proses produksi di beberapa stasiun hingga produk masuk ke dalam penyimpanan. Setiap proses dihubungkan dengan karyawan ditandai dengan kode K, di mana K itu menggambarkan karyawan, kalau semisal K1 berarti karyawan satu, dan dalam sistem ini terdapat 25 karyawan sebagai tenaga kerja, dan pembagian karyawan tersebut digunakan untuk melihat tingkat pemanfaatan tenaga kerja, waktu tunggu, antrean, idle time, serta potensi terjadinya bottleneck, dan melalui sistem simulasi ini, perusahaan dapat mengevaluasi kinerja sistem produksi, menyusun usulan perbaikan agar proses produksi solar mixer berjalan lebih efektif dan juga efisien. Nah, ini juga verifikasi dan juga validasi. Yang pertama ada verifikasi tampilan problems menunjukkan hasil pemeriksaan terhadap model simulasi yang telah dibuat. Pada tampilan tersebut terdapat keterangan no problems yang berarti tidak ditemukan kesalahan atau error pada model. Hal ini menunjukkan bahwa model simulasi sudah tersusun dengan baik, dapat dijalankan ke tahap berikutnya tanpa memerlukan perbaikan tambahan. Nah, selanjutnya yaitu setelah verifikasi kita lakukan validasi pada salah satu data binomialnya menggunakan pengujian Goodness of Fit yang dilakukan menggunakan software ACFit untuk mengetahui distribusi yang paling sesuai dengan data simulasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa distribusi binomial dengan parameter N sama dengan 23 dan P sama dengan 0,49655 menempati peringkat pertama sehingga memiliki tingkat kecocokan paling baik dibandingkan distribusi lainnya. Oleh karena itu, distribusi binomial digunakan dalam model simulasi karena dinilai mampu merepresentasikan eh, pola data yang dianalisis secara tepat. Kemudian kita masuk ke bagian output. Yang pertama ada tingkat utilisasi pemotongan material. Nah, berdasarkan gambar proses pemotongan material, Pak memiliki input sebanyak 2 unit dan output 1 unit dengan 36 produk masih mengantri serta 33 produk sedang diproses. Kondisi menunjukkan adanya penumpukan antrean yang cukup besar sehingga proses pemotongan material berpotensi menjadi bottleneck. Utilisasi K1 dan K2 masing-masing sebesar 87% dengan idle time 13%, sehingga kedua operator tergolong overload karena pemanfaatannya berada pada rentang 80-100%. Tingginya beban kerja tersebut dapat meningkatkan risiko kelelahan serta menurunkan produktivitas dalam jangka panjang. Next.
Yang kedua ada tingkat utilisasi pemotongan material. Oh, maaf. Selanjutnya pada tingkat utilisasi pembentukan bodi. Nah, berdasarkan gambar tersebut, proses pembentukan bodi memiliki input sebanyak 2 unit dan output 1 unit. Dengan 33 produk masih mengantri serta 30 produk sedang diproses. Kondisi ini menunjukkan adanya penumpukan antrean yang cukup besar sehingga proses pembentukan bodi berpotensi menjadi bottleneck. Utilisasi K3, K4, K5, dan K6 masing-masing sebesar 91% dengan idle time 9% sehingga keempat operator yang tergolong overload karena berada pada rentang utilisasi 80-100%. Beban kerja ini dapat meningkatkan risiko kelelahan dan penurunan produktivitas dalam jangka panjang. Next. Selanjutnya ada utilisasi proses pada machining body. Berdasarkan gambar ini, proses machining ini memiliki input sebanyak 7 unit dan output 1 unit dengan 30 produk masih mengantri serta 22 produk sedang diproses. Nah, kondisi ini menunjukkan pengumpulan antrean yang cukup besar sehingga proses machining body berpotensi menjadi bottleneck. Utilisasi K7 dan K8 masing-masing sebesar 94% dengan idle time 6%, sehingga kedua operator tergolong overload karena berada pada rentang 80 sampai 100%. Beban kerja ini juga dapat meningkatkan risiko kelelahan dan menurunkan produktivitas. Next. Selanjutnya ada utilisasi pada proses pengeboran. Pada gambar ini, proses pengeboran memiliki input sebanyak 0 unit dan output 1 unit dengan 22 produk masih mengantri, serta 21 produk sedang diproses. Sedangkan utilisasi K3, K10, dan K11 masing-masing sebesar 81% dengan idle time 19% yang tergolong overload karena pada rentang 80 sampai 100% dan beban kerja ini tuh termasuk tinggi karena meningkatkan risiko kelelahan serta menurunkan produktivitas dalam jangka panjang. Kemudian ada utilisasi proses penghalusan permukaan. Pada proses ini memiliki input sebanyak 0 unit dan output 1 unit dengan 21 produk masih mengantri serta 20 produk sedang diproses. Dan utilisasi K12 dan K13 masing-masing sebesar 70% dengan idle time 30% sehingga tergolong cukup efisien tetapi belum optimal. Oleh karena itu diperlukan penyeimbangan beban kerja atau pengurangan waktu menganggur agar pemanfaatannya pada proses penghalusan ini dapat lebih maksimal. Next. Kemudian ada utilisasi pada proses polishing. Pada proses polishing ini memiliki input 0 dan output 0 dengan 20 produk masih mengantri serta 20 produk sedang diproses. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses polishing memiliki beban kerja yang cukup besar meskipun tidak terdapat kehilangan entitas dalam proses berlangsung. Utilisasi K14 sebesar 73% dengan idle time 27% sehingga operator masih tergolong produktif tetapi manfaatannya belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu diperlukan pengurangan waktu menganggur dan penyeimbangan beban kerja agar proses polishing dapat berjalan lebih efisien. Next. Selanjutnya ada tingkat utilisasi pada proses coating. Pada proses coating ini memiliki input sebanyak 2 unit dan output 1 unit dengan 20 produk masih mengantri, serta 17 produk sedang diproses. Kondisi ini menunjukkan adanya antrean yang cukup besar sehingga proses coating berpotensi menghambat aliran produksi. Utilisasi pada K15 sebesar 77% dengan idle time 23%, sehingga operator masih tergolong produktif tetapi belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu diperlukan penyeimbangan beban kerja atau pengurangan waktu menganggur agar pemanfaatan tenaga kerja pada proses coating itu lebih efisien. Next. Selanjutnya yaitu kita ke tingkat utilisasi proses perakitan cartridge yang dimana analisisnya berdasarkan gambar itu proses perakitan cartridge ini memiliki input sebanyak 0 input dan outputnya sebanyak 1. Dengan 17 produk masih mengantre serta 16 produk sedang diproses. Kondisi ini menunjukkan adanya antrian yang cukup besar sehingga proses perakitan cartridge berpotensi menghambat aliran produksi. Nah, utilitas karyawan 16 dan juga karyawan 17 masing-masing sebesar 49% dengan idle time 51%. Sehingga masih tergolong cukup efisien tapi belum optimal. Oleh karena itu diperlukan penyimbangan beban kerja dan pengurangan waktu menganggur agar pemanfaatan tenaga kerja pada proses cartridge ini dapat lebih maksimal.
Nah, yang kedua ini yang selanjutnya ini ada proses pemasangan valve. Nah, berdasarkan gambar, proses pemasangan valve ini memiliki input 0 unit dan juga outputnya 0 unit dengan 16 produk masih mengantre dan 16 produk sedang diproses. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak terdapat kehilangan entitas selama proses berlangsung, tetapi masih terdapat beban kerja yang perlu diperhatikan. Utilitas K18 dan juga K19 masing-masing sebesar 42% dengan idle time 58%, sehingga kedua operator masih tergolong cukup efisien tetapi belum optimal. Oleh karena itu diperlukan penyimbangan beban kerja dan pengurangan waktu agar waktu menganggur agar pemanfaatan tenaga kerja dapat proses pemasangan valve dapat lebih maksimal karena menurut standar efisiensi tenaga kerja 40-70% itu termasuk tergolong cukup efisien. Next, yaitu proses pemasangan seal, di mana berdasarkan gambar, proses pemasangan seal memiliki input sebanyak 0 unit dan output 1 unit dengan 16 produk masih mengantre serta 15 produk yang diproses. Kondisi ini menunjukkan adanya antrean yang cukup besar sehingga proses pemasangan seal berpotensi menghambat aliran produksi utilitas K20 dan K21 masing-masing sebesar 40 dengan idle time-nya 60% sehingga kedua operator masih tergolong cukup efektif. Proses pengujian tekanan, utilitasnya memiliki input sebagai 0 unit dan outputnya 1 unit dengan 15 produk masih mengantre, serta 14 produk sedang diproses. Kondisi ini menunjukkan adanya antrean yang cukup besar sehingga proses pengujian tekanan berpotensi menghambat aliran produksi utilitas K22 dan K23 masing-masing sebesar 45% dengan idle time 55%, sehingga kedua operator masih tergolong cukup efisien. Proses pemberian label memiliki input 0 unit dan outputnya 0 unit dengan 14 produk masih mengantre, 14 produk sedang diproses. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak terdapat kehilangan entitas selama proses berlangsung, namun masih terdapat beban kerja yang belum optimal. Utilitas K24 sebesar 27% dan K25 sebesar 31% dengan entitas masing-masing 73% dan juga 69% sehingga kedua operator masih tergolong kurang efisien karena utilitasnya berada di bawah 40%. Jadi waktu mangurnya lebih banyak gitu. Next, kita di output simulasi distribusi waktu total. Nah, berdasarkan output distribusi waktu total, rata-rata waktu entitas berada dalam sistem adalah 272,57 satuan waktu dengan rentang 166 sampai 358 satuan waktu. Grafik PDF Hits menunjukkan frekuensi tertinggi berada pada interval 166 sampai 178, 334 sampai 346, dan 346 sampai 358 satuan waktu. Masing-masing probabilitas 14,3% atau sebanyak 2 unit. Kondisi ini menunjukkan adanya variasi waktu penyelesaian cukup besar karena sebagian entitas dalam menyelesaikan prosesnya itu lebih cepat, sedangkan sebagian lainnya membutuhkan waktu lebih lama. Selain itu, tidak adanya entitas pada rentang 214 sampai 274 satuan waktu menunjukkan adanya jarak distribusi dalam waktu total sistem. Oleh karena itu, aliran sistem perlu dievaluasi agar total waktunya itu dalam sistem itu lebih stabil, dan merata, dan juga efisien. Next, yaitu kita tentang grafik rata-rata proses produksi. Nah, di sini ada grafiknya. Kemudian analisisnya yaitu berdasarkan grafiknya, grafik utilitas rata-rata menunjukkan bahwa proses machining padi memiliki utilitas tertinggi sebesar 0,82 sehingga menjadi proses dengan penggunaan sumber daya paling tinggi. Proses pembentukan padi sebesar 0,79 dan pemotongan material sebesar 0,76 yang juga menunjukkan pemanfaatan sumber daya yang cukup tinggi. Sementara itu proses pengeboran, coating, polishing, dan penghalusan permukaan masih berada pada tingkat utilitas sedang yaitu antara 0,61 hingga 0,70. Nah, beberapa proses lain seperti perakitan cartridge, pengujian tekanan, pemasangan valve, pemasangan seal, dan pemberian label memiliki utilitas rendah dengan nilai terendah pada pemberian label sebesar 0,28. Hal ini menunjukkan bahwa beban kerja antar proses belum merata sehingga diperlukan penyimbangan alur produksi dan juga pengembagian kerja agar penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien. Next, rekomendasi perbaikan. Kemudian pada rekomendasi perbaikan ini kami menggunakan fishbone diagram dengan 6 perbaikan. Yang pertama ada retribusi dan rotasi tenaga kerja. Yang kedua penambahan operator pada proses kritis. Yang ketiga implementasi line balancing. Yang keempat peningkatan kapasitas mesin pada bottleneck. Yang kelima sistem monitoring utilisasi real time. Dan yang terakhir adalah optimasi tata letak dan lean manufacturing. Next.
Berdasarkan fishbone diagram tersebut, ini dijabarkan lagi mengenai rekomendasi perbaikannya. Yang pertama, redistribusi dan rotasi tenaga kerja, yaitu dengan melakukan redistribusi operator dari stasiun kerja dengan utilasi rendah ke stasiun yang memiliki bottleneck, serta menerapkan sistem rotasi kerja dan penjadwalan berbasis hasil simulasi agar beban kerja lebih merata. Yang kedua, menambahkan operator pada proses kritis dengan menambah jumlah operator pada proses pemotongan material, pembentukan bodi, dan pengeboran untuk mengurangi antrean, mempercepat proses produksi, dan meningkatkan kapasitas output. Dan yang ketiga, yaitu implementasi line balancing, yaitu dengan melakukan time study, menghitung takt time, dan menyeimbangkan jumlah operator pada setiap stasiun kerja sehingga waktu siklus lebih seragam dan utilisasi operator menjadi optimal. Yang keempat, meningkatkan kapasitas mesin pada bottleneck dengan menambahkan kapasitas mesin pada stasiun yang menjadi bottleneck, serta menerapkan preventive maintenance guna mengurangi downtime dan meningkatkan kelancaran proses produksi. Yang kelima, sistem monitoring utilisasi real time, yaitu dengan menerapkan dashboard digital, papan andon, dan indikator KPI untuk memantau utilisasi operator, work in process, serta kinerja produksi secara real time sehingga permasalahan dapat segera ditangani. Dan yang terakhir yaitu optimasi tata letak dan lean manufacturing dengan melakukan perbaikan tata letak produksi untuk memperlancar aliran material serta menerapkan konsep 5S, Kaizen, Kanban, dan otomasi parsial guna mengurangi pemborosan dan peningkatan efisiensi produksi. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan yang didapat pada laporan tugas besar sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil analisis menggunakan software and logic, kinerja sistem produksi shower mixer pada PT Hydro belum berjalan secara seimbang. Hal ini terlihat dari tingkat utilitas pada proses awal seperti machining body sebesar 82%, pembentukan body sebesar 79%, pemotongan material sebesar 76%, pengoboran sebesar 70%. Sedangkan beberapa proses akhir memiliki utilitas rendah serta seperti pemberian label sebesar 28%. Selain itu, rata-rata waktu total dalam sistem sebesar 272,57 satuan waktu dengan rentang 166 hingga 558 satuan waktu, sehingga menunjukkan adanya variasi waktu penyelesaian antar produk. Oleh karena itu, sistem produksi masih perlu dioptimalkan agar aliran produksi menjadi lebih stabil, merata, dan efisien. Nah, yang kedua, berdasarkan hasil simulasi, faktor utama yang menyebabkan terjadinya bottleneck faktor utama yang menyebabkan terjadinya bottleneck dan idle time pada proses produksi shower mixer di PT Hydro adalah ketidakseimbangan beban kerja antar stasiun. Nah, bottleneck ini juga terjadi pada proses awal produksi yang memiliki antrian besar dan utilitas tinggi seperti pemotongan material, pembentukan bodi dan machining bodi, dan pengeboran. Nah, proses machining bodi ini mencapai titik kritis karena memiliki utilitas tertinggi, rata-rata tinggi sebesar 82% dengan operator K7 dan K8 mencapai 94% serta idle time-nya itu hanya 6%. Sebaliknya idle time banyak terjadi pada proses akhir seperti pemasangan seal, pengujian tekanan, pemasangan valve, dan pemberian label dengan utilitas terendah pada proses pemberian label sebesar 28%. Kondisi ini menunjukkan bahwa beban kerja belum merata sehingga diperlukan penyeimbangan alur produksi agar sistem berjalan lebih efektif dan juga efisien. Yang ketiga, rekomendasi perbaikan dapat diberikan adalah dengan melakukan penyimbangan beban kerja antar stasiun, perusahaan dapat meredistribusi operator dari proses dengan utilitas rendah ke proses yang memiliki antrean besar seperti pemotongan material, pembentukan bodi, machining bodi, dan pengeboran. Selain itu, penambahan operator melalui peningkatan kapasitas dapat dilakukan pada proses berpotensi menjadi bottleneck. Dalam perbaikan tersebut, ya, idle time itu dapat dikurangi dan produksi solar menjadi lebih efektif. Nah, ini ada saran-sarannya. Yang pertama, penelitian selanjutnya disarankan untuk memanfaatkan fitur skenario experience atau parameter variation pada software dan logic agar beberapa alternatif perbaikan seperti penambahan operator, perubahan kapasitas stasiun kerja, dan pengurangan insiden dapat dibandingkan sebelum diterapkan pada kondisi nyata. Yang kedua, penelitian selanjutnya dapat mengkombinasikan simulasi analogi dengan metode line balancing untuk menganalisis keseimbangan beban kerja antar stasiun sehingga pembagian kerja dan jumlah operator dapat ditentukan secara lebih efektif. Nah, yang ketiga,
Disarankan juga untuk menambahkan pendekatan dari manufacturing seperti value stream mapping atau proses activity mapping guna mengidentifikasi pemborosan waktu tunggu aktivitas yang tidak bernilai tambah sebelum dilakukan pengujian skenario perbaikan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.